Jadi tuh Mas Rafka atau Mas Rafki? Iya, tapi emang belum bisa. Yaudah nggak apa-apa, it's okay no problemo. Tapi nanti dicek lagi ya Mbak. Soalnya feeling Nisa tuh kuat banget Mbak, kalau itu tuh bukan Mas Rafka. Jadi, Ayuna sama Lili sudah curiga kalau gue bukan Rafka. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Bukti forensik dan kesaksian menegaskan bahwa kematian saudari Isabella bukan kesalahan produk dari PT Dirgantara Otomotif, melainkan murni akibat sabotase dari saudara B. Semoga kamu tenang saya, Bel. Halo? Lo nonton TV juga, Tristan? Iya nih gue lagi nonton. Lega ya, akhirnya pelaku yang celakain Bella udah dapat balasan yang setimpal. Iya, semoga Bella tenang. Lo juga sih harusnya, harus bisa tenang juga. Dan mestinya setelah ini lo bisa move on. Lo juga harus bahagia ya, Tristan. Bahagia? Kok gue gak yakin ya kalau gue bisa bahagia lagi. Mbak Yuna, Mas Rafka. Dari mana udah pada pulang? Mau tahu aja sih Mbak Lisa. Tahu kepo banget sih. Yaudah, aku langsung mandi ya. Udah kepanasan. Ya nih, aku juga mau mandi sih Mas. Tapi nggak apa-apa, kamu duluan aja. Habis itu baru aku. Yaudah, aku duluan ya. Bentar, sabar, tenang. Gimana? Udah cek belum? Belum Mbak. Aduh Mbak harusnya cek dong. Itu ada di paha kanannya Mas Rafka loh. Jadi tuh Mas Rafka atau Mas Rafki? Iya, tapi emang belum bisa. Yaudah nggak apa-apa, it's okay no problemo. Tapi nanti dicek lagi ya Mbak. Soalnya feeling Nisa tuh kuat banget Mbak, kalau itu tuh bukan Mas Rafka. Jadi, Ayuna sama Lili sudah curiga kalau gue bukan Rafka. Ayuna nggak boleh tahu dari orang lain. Apa sebaiknya gue ngaku aja ya sekarang ke Ayuna? Apa ini udah saatnya? Tapi kalau Ayuna tahu gue bukan Rafka, tapi Rafki, dan dia tahu kalau gue yang bikin Rafka jatuh ke laut, pasti Ayuna bakal marah sama gue. Bahkan dia bakal benci sama gue. Dan semua sandiwara ini akan terbongkar. Itu artinya gue harus mundur. Tapi gue belum menuntaskan dendam gue ke papa. Gue masih butuh waktu untuk menghancurkan papa sepenuhnya. Papa! Aku butuh ini, sayang. Iya, kita harus merayakan ya Pak. Mama seneng sekali Pak. Mama bahagia. Nama perusahaan kita akan membaik Pak. Iya, sayang. Dan sekarang kita bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari para investor. Roda usaha kita akan kembali berputar. Tapi Pak mau nggak mau ya, semua ini berkat Ayuna ya Pak ya, nggak apa-apa deh. Dia tuh kan berhasil Pak, membongkar itu ngotot aja menyelidiki kasus tabrakannya Bella. Dan akhirnya terungkap kan. Berkat Ayuna kamu ngawur deh, sayang. Jelas-jelas semua ini ya karena aku yang kerja keras, aku yang banting tulang, aku yang pasang badan, semua karena Hendar. Iya Papa, tapi mau nggak mau tetep ini karena Ayuna. Kan jadi terungkap semuanya Pak. Kayaknya Mama harus kasih hadiah deh Pak. Hadiah? Kayak kamu yang lebay deh. Hadiah buat apa dikasih hadiah? Kita harus kasih hadiah Ayuna sama Rafka honeymoon Pak. Paham gak? Nanti kalau mereka honeymoon, mereka kan kelihatannya kayaknya kaku gitu ya Pak ya, kayak robot. Nanti kalau mereka selalu berdua, akan tumbuh cinta. Setelah cinta,
punya anak. Ide kamu bagus sayang. Iya dong, Pak. Semakin posisi Ayuna kuat di keluarga Dharma, kita juga berdua yang akan cuan sayang. Iya dong. Pinter kamu. Aduh, Pak. Jadi si Ayuna akan menjadi sumber uang, Pak, bagi keluarga kita. Ya walaupun ngelewatin Pak Dharma sih. Udah menit, Pak. Udah menit, aduh. Suruh pulang kampung aja dulu lah. Aduh, hancur deh papanya. Ayuna sekarang udah curiga. Dia mau membuktikan kalau gue ini bukan Rafka. Kalau dia sampai tahu gue ini Rafki, apa dia nggak akan benci gue? Semua ini gara-gara Sheila. Harusnya gue fokus sama dendam gue ke papa. Rafki, kamu ikutin aku ke sini. Buat apa? Kemana lu? Lu bilang lu mau datang. Mama sampai meninggal. Lu gak datang, mana janji lu? Semenjak Mama mutusin untuk meninggalkan aku dan Papa, buat aku, kamu dan Mama sudah mati. Dan banyak dari para hadirin mungkin tidak ketahui bahwa sebetulnya malam hari ini bukan saja ulang tahun Rafka, tapi juga saudara kembarnya Rafki. Yang sayangnya sampai saat ini belum berhasil saya temukan. Apa yang sebenarnya bohong? Papa bilang dia yang mencari gua. Rafka bilang papa udah ngelupain gua dan nganggap gua mati. Gua harus cari tahu nih kebenarannya. Untuk sementara, gua akan tetap jadi Rafka. Tapi gua harus hati-hati. Jangan sampai Ayuna dapat petunjuk kalau gua ini adalah Rafki. Dan satu hari nanti, setelah dendam gua sudah terbalaskan, gua akan jujur sama Ayuna. Aku benar-benar kepikiran omongan Mbak Lisa. Kalau Mas Rafka itu sebenarnya Rafki. Mungkin itu sebabnya makanya dia nggak pernah kontrol ke dokter Leo. Karena Rafki emang nggak sakit. Yang sakit itu kan Mas Rafka. Tapi tiap kali aku suruh minum obat, dia mau kok minumnya. Nggak, aku nggak boleh langsung percaya sama ucapannya Mbak Lisa. Aku harus selidiki dulu. Mungkin aku bisa tanya ke Papa. Siapa tahu Papa bisa bantu aku untuk pecahkan semua keganjilan ini. Pa, Ayuna boleh masuk? Iya, masuk. Ada apa? Ada hal yang ingin Ayuna bicarakan sama Papa. Silakan duduk. Apa yang mau kamu bicarakan sama Papa? Duduk aja. Ayuna mau tanya soal Rafki. Rafki? Kenapa kamu tahu-tahu mau tahu soal Rafki? Ayuna pengen tahu lebih dalam tentang Mas Rafka, termasuk saudara kembarnya, Rafki. Kalau Papa keberatan, Ayuna nggak maksa kok, Pa.
Maaf ya Pak, Ayuna permisi. Ayuna. Duduk. Ini albumnya Rafka dan Rafki. Tuh, ya, seperti yang kamu bisa lihat, baju mereka pun sama. Yang mana yang Mas Rafka, yang mana yang Rafki, Pak? Kamu kan tanya soal Rafki. Nah, ini Rafka, ini Rafki. Bentar. Enggak. Ini yang Rafki, ini Rafka. Oh. Tuh, kamu lihat kan? Papa sendiri aja bingung kadang-kadang. Mirip banget ya, Pak. Papa sayang banget sama mereka. Mereka itu segala-galanya yang Papa miliki. Sayangnya, waktu itu Papa lagi sibuk membangun perusahaan ketika mamanya memilih untuk berselingkuh, main gila sama laki-laki lain. Itu titik awal keruntuhan rumah tangga kami. Jadi, Papa dikhianatin. Ayuna, apa yang mereka bicarain? Kenapa wajah papa tegang kayak gitu sih? Saat Lita berselingkuh, Lita itu mamanya Rafka dan Rafki. Itu saat-saat paling berat dalam hidup Papa. Karena sudah meninggalkan luka yang sangat mendalam di hati Papa. Akhirnya kami memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri pernikahan kami. Rafki memilih untuk ikut mamanya, sedangkan Rafka ikut Papa. Dan itu terakhir kali Papa ada kontak dengan Rafki dan mamanya. Papa nggak berusaha untuk mencari mereka. Selama belasan tahun Papa berusaha untuk mencari mereka. Papa hubungin ke semua orang yang kenal dengan Lita. Saudara-saudaranya, teman-temannya. Gak ada satupun yang tahu mereka kemana. Sampai akhirnya Papa memutuskan untuk sewa detektif. Dan pasang iklan di koran. Iklan pencarian orang, tapi semua tidak membuahkan hasil apapun juga. Bahkan ada yang bilang kalau mereka itu sudah meninggal dalam kecelakaan. Itu benar nggak, Pak? Mereka meninggal. Papa nggak tahu, tapi entah kenapa hati kecil Papa bilang kalau Rafki itu masih hidup. Dan Papa yakin suatu hari nanti Rafki akan kembali ke rumah Papa. Dan kita akan bersama lagi. Ini kan udah malam, takutnya tiba-tiba mie ayam bangun loh. Mendingan kita udahin aja video call-nya ya, nanti kita kontak-kontakan lagi. Tunggu nih, mau cepet banget sih video call-nya. Aku masih kangen sama kamu.